Oke, kita lanjutkan bahan kita dari Daniel, bahas tentang Daniel ya. Daniel 1, Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Kita baca, kita ada 7 ya. Oke, Daniel 6 ayat 1 sampai 28 kita baca dua-dua ayat ya. Dari Abang, Lerina, Daniel, Arles, Fitra, Apri, dan Wanda. Dua-dua ayat. Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wali-wali raja harus memberi pertanggungjawaban, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya, Daniel ayat 56. Eh, ayat 6 ya. Maka lima berkatalah lima. orang-orang itu, oh sorry. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak dapat tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali ibad mana ya? Oh, ayat 7. Kemudian gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan raja larangan yang tuanku keluarkan.
tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah, pas 2 kan? Oh ya. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalaman. Itu ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Eh, Pagi-pagi sekali ketika dan ketika ia sampai dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu." Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknya lah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu." Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Ayat mana sekarang? 29, Bang. 29. 28. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Oke, ya kali ini kita masuk ke bahan kita ya. Judulnya di situ sebenarnya karya pengasingan Daniel. Sebenarnya kalau di bahan dia lebih banyak fokus tentang bagaimana Tuhan yang menjadi otoritas terutama dari setiap pekerjaan besar yang mau dia nyatakan gitu ya. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya Tuhan yang menjadi penentu apakah dia mau bekerja atau tidak lewat seseorang. Jadi nggak serta-merta lewat karena Daniel berupaya, karena dia berusaha, dan akhirnya semuanya ini bisa terjadi gitu ya, dan raja itu bisa taat gitu ya, dan banyak yang bertobat, itu semua karena Daniel, enggak ya. Tapi di dalam bahan kita itu sebenarnya banyak ditekankan tentang
semuanya itu terjadi. Ya, pertobatan suatu bangsa, kejatuhan suatu bangsa, berbaliknya suatu raja kepada jalan yang benar, itu semua terjadi karena ada Tuhan yang merencanakan, ada Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, maka itu terjadi. Kayak gitu. Dan dari kisah ini kita belajar tentang Daniel. Ya, dia itu sebenarnya udah lama di Babilonia. Nah, kalau kita baca sebenarnya dari pasal yang pertama, Daniel itu adalah salah satu pemuda dari sekian banyak pemuda yang diangkut dari Yerusalem untuk dibawa ke Babilonia. Nah, kenapa akhirnya orang-orang muda itu dibawa ke Babilonia? Sebenarnya karena Babilonia itu punya rencana untuk membangun kerajaannya ya. Sampai akhirnya banyak orang-orang muda yang diangkut, orang-orang yang cerdas dan pintar-pintar gitu ya. Sampai akhirnya ikutlah Daniel bersama dengan beberapa temannya yang dalam eh, bahasa mereka, bahasa Babel itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan menarik yang dilakukan sama Daniel ini. Ya, waktu mereka datang, mereka itu udah menolak. Waktu raja itu ngasih hidangan daging yang banyak, daging-daging yang haram yang dilarang di kitab Torah. Sampai akhirnya ya mereka menolak itu dan mereka banyak makan buah dan sayur. Dan mereka hidup di dalam persekutuan. Jadi nggak hanya Daniel, tapi ada beberapa temannya, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Nah, kedatangan Daniel waktu dia ada ke Babel, waktu Daniel datang ke Babel, waktu mereka dibuang dari Yerusalem ke Babel, Daniel itu berusia kira-kira berusia 15 tahun. Ya, dan ada sekitar 4 raja yang dilayani di masa pemerintahan Daniel. Jadi itu nggak hanya satu raja sebenarnya ya, tapi ada sekitar 5 raja yang dilayani. Jadi masa Nebukadnezar, lalu nanti Belshazzar, Darius, Kores, terus nanti kalau Nehemia kan Raja Artasastra. Sebenarnya Daniel itu masih sempat itu melayani di masa kerajaannya Artasastra itu yang di kitab Nehemia. Jadi Daniel itu dia dari 15 tahun sampai sekitar 85 tahun dia itu melayani kerajaan ya bangsa kafir, bangsa asing. Nah, selama 70 tahun pembuangan dari Yerusalem ke Babel dan akhirnya mereka keluar sampai balik lagi ke Yerusalem, Daniel itu nggak ikut di dalam pemulangan itu karena mungkin Daniel terlalu tua ya. Dia udah nggak sanggup lagi untuk pulang balik dari Babel ke Yerusalem. Jadi satu hal yang bisa kita lihat dia itu setia dari ya begitu banyaknya raja yang memimpin dengan ketidaktaatan raja-raja itu, tapi Daniel ya tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita tahu kalau ngikutin ceritanya sebenarnya cukup banyak kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan oleh setiap raja-raja tadi ya. Mulai dari membuat patung untuk menyembah, untuk disembah, dan sampai akhirnya orang-orang Israel di dalam pembuangan juga diminta untuk menyembah patung itu. Cuma akhirnya termasuk kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pun adalah orang-orang yang menolak untuk menyembah patung yang harus disembah yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Sampai akhirnya ya banyak eh, pegawai-pegawai istana melihat mereka nggak menyembah patung itu, sampai akhirnya mereka dibuang, ya mereka dibakar gitu. Tapi akhirnya di situ dikatakan mereka itu tetap setia kepada Tuhan. Ya kalau Tuhan mau tolong, ya terserah Tuhan. Gitu. Kalau Tuhan tolong ya syukur gitu ya. Tapi kalau nggak Tuhan tolong juga kami akan tetap menyembah Tuhan yang kami sembah itu katanya kepada Nebukadnezar. Sampai akhirnya Nebukadnezar lihat ya ketiga orang itu dibakar dan ada sosok pribadi yang bersama dengan ketiga orang itu ya yang kemungkinan kemungkinan besar dan pasti itu adalah Kristus. Dan akhirnya mereka nggak terbakar gitu ya dan mereka selamat. Dan ada beberapa hal lain, misalnya kayak beberapa raja, ada raja yang uh, punya mimpi dan akhirnya raja itu nyuruh agar semua orang-orang yang ahli tenung itu bisa mengasih tahu mimpinya dan memberikan jawaban. Jadi raja itu nggak ngasih tahu mimpi apa yang dia punya, tapi dia minta agar banyak ahli-ahli tenung menebak sendiri apa mimpinya dan memberikan jawabannya, dan nggak ada yang bisa. Tapi Daniel bisa.
gitu ya. Daniel bisa, dan banyak case lainnya. Itu termasuk di bagian ini di Daniel 6 ya, ketika raja mengasih posisi yang cukup baik ke Daniel. Dia punya kedudukan yang sangat tinggi dan punya banyak bawahan. Tapi akhirnya banyak orang-orang melihat Daniel itu nggak punya kelemahan, sampai akhirnya dicari kelemahannya. Nah, kelemahannya itu adalah dia nggak mengikuti prosedur yang diperintahkan ya oleh Raja Darius waktu itu, agar selama 30 hari jangan ada yang menyembah ilah lain gitu ya. Tapi akhirnya Daniel kedapatan menyembah Tuhannya gitu, dan itu diarahkan ke Yerusalem ya, arah ibadahnya dia, dan akhirnya ya dia dilempar ke ini kandang singa. Tapi menariknya kalau kita baca tadi teks itu, nggak ada dikatakan Daniel itu takut ya. Dia berani gitu, dia percaya kepada Tuhan, dan uh, dia dilempar ke kandang singa. Tapi justru menariknya, justru Raja Darius ya yang takut, yang khawatir, yang sampai berpuasa untuk Daniel gitu. Dan akhirnya dia tanya gitu ke tempat itu, apakah kau selamat Daniel? Dan akhirnya Daniel bilang dia selamat. Itu lalu di kitab Daniel ini juga banyak dikatakan tentang nubuat kedatangan Kristus ya, tentang raja-raja yang akan bangkit, kerajaan-kerajaan yang akan bangkit setelah Babel, itu termasuk nanti akan ada bangkit Persia, Yunani, Romawi, itu pun sebenarnya ada disampaikan di kitab Daniel ini. Lalu ada juga kisah tentang kerajaan Tuhan yang akan datang, ya, nubuat tentang Kristus yang akan bertahta setelah kerajaan-kerajaan itu selesai gitu. Nah, apa hal menarik ya yang bisa kita pelajari dari bahan ini, yang bisa kita hidupi dari sosok Daniel? Nah, kalau kita ulas dari bahan yang kita baca itu, sebenarnya itu ditekankan kayak tadi ya yang kita bahas di awal, bahwa segala hal besar, ya, segala perjalanan sejarah ini, itu semua ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menjadi penentu jalannya sejarah. Tuhan yang menjadi penentu untuk setiap hal besar yang mungkin terjadi. Jadi itu bukan karena kekuatan manusia, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita, tapi itu serta-merta karena izinnya Tuhan, karena restu dari Tuhan gitu. Termasuk kekayaan seseorang ya, kekayaan seorang itu pun datangnya dari Tuhan, bukan kekayaan itu dari usaha manusia. Karena banyak orang yang berusaha kayak manapun sampai akhirnya mereka nggak dapat hasil apa-apa gitu ya. Ya kalau kita lihat sekarang struktur pemerintahan, ya banyak orang yang berpotensi, banyak orang berbakat, banyak orang yang udah mencoba segala cara, tapi ya nggak kesampaian gitu apa yang menjadi harapannya. Dari itu semua kita bisa belajar bahwa segala hal baik ya, segala hal yang besar gitu, pekerjaan Tuhan itu yang kita harapkan, yang kita inginkan gitu. Itu semua ada karena izin dan restunya Tuhan, bukan karena eh, kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi meskipun demikian ya, tentu ada bagiannya kita yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita upayakan sebagai gereja dan sebagai tubuh Kristus. Kalau kita lihat dari apa yang ditunjukkan oleh Daniel, Daniel itu yang pertama, ya mereka kalau kita lihat di kisah awal di pasal yang pertama, sebenarnya kan disampaikan waktu mereka sampai gitu ya di Babel, mereka itu nggak memakan apa yang dimakan sama uh, raja-rajanya orang Babel ini. Itu mereka makan dengan sehat, makan buah, makan sayur, dan mereka itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh kitab Torah. Itu nggak boleh makan makanan yang dilarang. Jadi itu ada sih sebenarnya beberapa jenis makanan yang nggak boleh dimakan, dan itu dituliskan sama Musa dan ya Daniel dan Sadrak Mesak beserta dengan Abednego itu menaati itu. Dari situ bisa kita lihat bahwa mereka itu sangat sangat memegang teguh ya ajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka punya kesungguhan hati untuk mau belajar tentang firman Tuhan. Dan Daniel memang nggak seorang diri. Dia bisa belajar firman Tuhan bersama dengan teman-temannya, bersama dengan persekutuan yang boleh ada, yang Tuhan izinkan ada bersama dengan hidupnya Daniel gitu. Jadi mereka punya kesungguhan iman untuk mau merenungkan firman Tuhan, untuk mau belajar firman Tuhan. Lalu waktu
eh, raja itu punya mimpi, ya, dan dia minta agar ada orang-orang yang bisa menebak mimpinya dan memberikan jawaban atas mimpi itu. Di situ kan dikatakan bahwa Daniel itu, dia itu kecerdasannya itu 10 kali melampaui orang-orang yang bisa punya kemampuan roh-roh tenung. Daniel itu bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu punya ya kemampuan, eh, punya potensi, ya, punya keseriusan waktu bekerja itu 10 kali jauh lebih besar daripada orang-orang yang punya roh tenung. Nah, di situ bisa kita lihat ya kayak mana eh, kalau tadi dikatakan di pasal 6 ini dia punya roh yang sangat ini ya, sangat kuat dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan itu kelihatan dari integritas Daniel bersama dengan teman-temannya untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kan tentu bukan sesuatu yang supranatural ya. Seringkali kita memahami bahwa oh ternyata Daniel punya kekuatan supranatural ya gitu, dia punya kuasa roh yang bisa dirasakan oleh orang lain gitu, dia punya kesungguhan untuk punya kemampuan 10 kali lebih hebat daripada orang lain. Tapi enggak loh ya, kalau kita lihat juga di bahan itu, di situ dikatakan bahwa Daniel itu pun belajar, ya termasuk dia belajar tentang hal-hal sekuler yang ditunjukkan, eh, yang diajarkan oleh kerajaan Babel ini kayak gitu. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa buah roh yang ada di dalam hidupnya Daniel itu berbuah ya. Jadi eh, kesungguhan dia kepada firman Tuhan, ya tentu itu membuat dia punya iman yang teguh kepada Tuhan, punya kesungguhan hati untuk mau berkorban, untuk mau berupaya dan berusaha bagi Tuhan. Dan ya, Abang termasuk yang sependapat bahwa Daniel itu ya dia berupaya 10 kali lebih besar daripada orang-orang yang punya roh-roh tenung itu. Ya dia nggak serta-merta secara otomatis langsung 10 kali uh, bisa gitu tanpa berbuat apa-apa. Ya, justru sebaliknya ya. Dia tentu ya, karena dia punya roh Tuhan di dalam hidupnya, dia itu juga berupaya 10 kali lebih lebih kuat gitu, lebih serius, lebih bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan itu. Dan dia, kalau tadi kita bahas, dia itu bekerja selama 70 tahun. Dan dia itu sangat menikmati pekerjaannya di bangsa kafir, di bangsa yang nggak punya pemahaman ya atau worldview yang sejalan dengan dia. Kayak gitu. Itu yang di dalam bahan dikatakan bahwa Daniel itu memang dia punya kompromi, ya ini kompromi yang positif ya. Kompromi yang positif bahwa dia itu nggak menghilangkan kewajibannya untuk bisa bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, untuk kesungguhan kepada Tuhan itu yang menjadi prioritas di dalam hidupnya Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Mereka sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan gak hanya itu, ya mereka juga belajar tentang hikmat yang ada di Babel, tentang hikmat yang boleh untuk mereka pelajari. Mereka punya kesungguhan untuk belajar mencari tahu tentang kebenaran, menggali firman Tuhan. Ya, bahkan dia punya hati untuk ini ya, untuk bangsanya. Itu dia mencari tahu bagaimana agar ini hampir mirip ya kayak eh, di bagian lain ya di dalam Alkitab kan dibilang kalau eh, masyarakat di kotamu itu sejahtera, itu juga akan berdampak kepada kesejahteraanmu kan, kepada kesejahteraan bangsamu. Dan itu bermula dari mengupayakan kesejahteraan kota. Jadi untuk mengupayakan kesejahteraan kota itu tentu perlu hikmat yang besar, perlu hikmat yang ini ya, yang dari Tuhan dan itu membuat kita mampu untuk menggali kebenaran, belajar tentang hal baru, punya kesegaran untuk mencari tahu, ya punya kesegaran untuk belajar dengan sungguh. Dan Daniel punya kemampuan itu. Ya Daniel itu bersama dengan teman-temannya punya kesungguhan untuk belajar. Dan kalau kita lihat di Daniel pasal 6 ini, Daniel itu waktu berdoa, dia berdoa ke arah Yerusalem. Itu menunjukkan tentang hatinya itu tertuju kepada Yerusalem. Hatinya tertuju kepada umat Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi ada kesungguhan untuk memperbaiki bangsanya lewat bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan serius. Bekerja dengan uh, ini ya. Dengan kalau
dengan apa namanya, dengan kolaborasi, termasuk dengan orang-orang yang nggak percaya. Jadi Daniel itu dia punya kemampuan juga kemampuan berkolaborasi, dia punya kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain, termasuk dengan raja-raja yang kejam, ya raja-raja yang nggak kenal dengan Tuhan. Tapi Daniel mampu loh untuk berkomunikasi dengan mereka. Di pasal 6 ini kan Darius itu sangat senang ternyata kepada Daniel. Sampai Daniel itu ya ada di dalam pikirannya Darius ketika Daniel mendapatkan hukuman untuk dibuang ya ke kandang singa. Tapi Darius itu memikirkan Daniel. Itu menunjukkan bahwa Daniel ini punya kemampuan komunikasi yang baik. Ya, dia punya kesungguhan iman kepada Tuhan, dia serius untuk belajar, dia serius menggali ya tentang firman Tuhan, dia menggali juga tentang hikmat yang ada di Babel. Ya, dia juga punya kemampuan komunikasi yang baik dengan setiap raja-raja. Ya. Dan tidak ada pekerjaannya yang dinilai salah atau dinilai buruk. Ya. Kayak tadi, karena dia bekerja 10 kali lebih lebih bekerja keras, 10 kali lebih berupaya daripada ini orang-orang yang punya roh tenung itu, daripada pekerja-pekerja atau pegawai-pegawai lainnya. Kayak gitu ya. Dan itu tertuju uh, dan itu dia kerjakan karena hatinya tertuju kepada Yerusalem. Dan itu dia kerjakan karena dia menikmati ya relasinya dengan Tuhan. Kayak gitu ya. Nah, waktu merenungkan ini ada hal yang coba abang pikirkan tentang bagaimana Daniel itu ber-HPDT dengan Tuhan. Ya, bagaimana dia berelasi dengan Tuhan. Karena seringkali waktu kita ber-HPDT dengan Tuhan, kita sekedar ber-HPDT, ya sekedar berdoa, berbicara sama Tuhan gitu ya, dan belajar firman Tuhan. Itu seringkali nggak berdampak apa-apa sama hidup kita. Gitu. Ya mungkin ada hal yang keliru yang selama ini kita lakukan, gitu, yang kita kerjakan waktu kita berelasi dengan Tuhan. Daniel itu bisa kita lihat kalau kita baca sepanjang kisah tentang Daniel ini ya, di kitab Daniel, bisa kita lihat bahwa Daniel ini kayaknya dia nggak punya kelemahan ya gitu. Dia itu kayaknya orang yang sangat berkomitmen, sangat percaya kepada Tuhan, sangat memprioritaskan HPDT-nya. Di situ kan dikatakan dia itu berdoa 3 kali sehari. Ya. Dia itu berdoa 3 kali sehari, dia makan makanan yang sehat, dia itu bekerja 10 kali lebih lebih maksimal, ya lebih baik daripada orang-orang yang bekerja sejamannya. Itu tentu bermula dari HPDT yang dikerjakan sama Daniel. Ya, dia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Nah, dari situ tentu ada hal yang bisa kita pelajari. Ya. Waktu berdoa, ternyata ada loh korelasi antara orang yang sangat memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, itu punya korelasi terhadap kinerja seseorang. Orang yang berdoa, yang berserah dengan sungguh kepada Tuhan, itu biasanya dia punya fokus ya, punya arah hidup yang benar. Dia punya motivasi juga yang benar waktu dia bekerja setelah dia berdoa. Kayak gitu ya. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara orang yang ber-HPDT dengan Tuhan, ya, dengan kinerjanya. Biasanya itu ada hubungannya. Kayak gitu. Contohnya gimana? Misalnya kayak gini ya, teman-teman. Eh, kita itu bisa loh kering secara rohani ya waktu kita berdoa, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita bersaat teduh, kita itu bisa loh kering rohani. Kita seakan-akan nggak mendapatkan apa-apa dari itu semua. Kenapa? Ya karena kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Ya karena terlalu banyak hal yang mengganggu kita sampai akhirnya kita nggak bisa menikmati perkataan yang sedang Tuhan sampaikan. Jadi kalau Daniel, dia biasanya setelah berdoa, ya 3 kali sehari, dan ternyata setelah doa dan perenungan akan firman tadi, itu justru membuat Daniel menjadi pribadi yang produktif, pribadi yang sehat, pribadi yang menjadi tahu apa yang paling penting untuk dikerjakan. Gitu ya. Jadi itu ternyata bermula dari relasi dengan Tuhan.
Orang yang berrelasi dengan Tuhan itu jadi tahu memprioritaskan apa yang paling penting. Orang yang berrelasi dengan Tuhan itu membuat orang itu menjadi tahu apa yang paling perlu di dalam hidupnya, tahu apa yang paling menyehatkan di dalam hidupnya. Dan orang yang berrelasi dengan Tuhan itu adalah orang yang mampu juga berrelasi kepada orang lain. Sekalipun mungkin orang itu kejam, orang itu jahat, orang itu bisa menyakiti Daniel, tapi dengan relasi Daniel kepada Tuhan, ternyata itu membuat Daniel mampu untuk bisa berrelasi dengan banyak orang, berrelasi dengan pemimpin-pemimpin yang kejam, kayak gitu ya. Nah, jadi dari relasi Daniel dengan Tuhan, tentu ada hal yang perlu untuk kita lihat. Ya. Waktu Daniel berrelasi dengan Tuhan, gitu ya, dia itu punya keberserahan, gitu, punya keberserahan hati. Ya. Misalnya ya, waktu dia itu berdoa, gitu ya, dan dia sampai akhirnya didapati bersalah, dan akhirnya dia itu dilemparkan ke kandang singa. Ya, Daniel itu nggak ada didapati uh, bersungut-sungut, gitu ya, atau bahkan meratap. Nah, tapi Daniel itu kalau kita lihat di sini, ya, um, nah waktu Daniel dia dilemparkan ke kandang singa, ya Daniel akhirnya uh, berkata, ya Daniel berkata waktu ditanya sama Darius, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, dari situ kan bisa kita lihat bahwa Daniel itu dia sekalipun ada di dalam kesulitan, sekalipun ada di kandang singa, dia itu memikirkan tentang Tuhan, dia memikirkan tentang pekerjaan Tuhan yang sedang dia nyatakan lewat peristiwa itu, kayak gitu ya. Jadi memang nggak ada dikatakan bahwa Daniel itu melihat malaikat gitu, nggak ada dikatakan. Tapi dia punya iman yang bisa dengan berani mengatakan bahwa ada malaikat yang menutup mulut singa itu, gitu ya. Dan ada Tuhan yang menyertai dia, ada Tuhan yang menyertai Daniel uh, lewat malaikat yang menolong gitu, lewat malaikat yang menyertai Daniel gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa ketika Daniel ber-HPDT, ketika dia berelasi dengan Tuhan, dia itu memikirkan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia itu memikirkan tentang pekerjaan besar yang sedang Tuhan nyatakan. Gitu. Jadi waktu dia ber-HPDT, dia nggak memikirkan tentang kesulitan-kesulitan yang sedang dia alami. Ya, dia nggak memikirkan tentang kepedihan hati atau bahkan hal-hal yang mengganggu konsentrasinya, hal-hal yang membuat dia itu semakin khawatir ya, semakin meragukan Tuhan, ya baik melalui pikiran dan hatinya. Itu semua nggak ada loh, ya digambarkan sepanjang kita membaca uh, teks tentang Daniel ini. Jadi Daniel waktu ber-HPDT dengan Tuhan, dia itu nggak berfokus kepada kepedihan, ya kepahitan, kebingungan, atau bahkan hal-hal yang harus akan dia kerjakan nantinya, hal-hal yang akan menyulitkan dia, atau bahkan masalah-masalah yang dia sedang hadapi, atau bahkan tantangan-tantangan pekerjaan yang sedang dia gumulkan gitu ya. Dia nggak berfokus ke situ loh, tapi dia berfokus kepada Tuhan. Dia datang serta-merta berusaha untuk memikirkan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Gitu. Jadi itu yang menjadi pikirannya Daniel, itu yang menjadi isi hatinya Daniel. Kayak gitu ya. Jadi orang yang dengan sungguh-sungguh berdoa, orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia itu memikirkan hal baik apa yang bisa dia lakukan ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Dia itu memikirkan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, ya tentang pekerjaan Tuhan yang akan dia nyatakan nanti, ya, yang akan Tuhan nyatakan. Jadi sampai akhirnya itu membuat dia orang yang sangat produktif, orang yang seseorang yang bekerja 10 kali lebih lebih produktif daripada orang yang punya roh-roh tenung itu gitu.
Ya kita bisa nggak ya kayak gitu teman-teman di dalam keseharian kita? Atau jangan-jangan kita bilang kita ini adalah orang yang percaya, tapi sebenarnya terlalu banyak hal yang di dalam pikiran kita itu semua persoalan gitu ya, semua hal negatif, semua kekecewaan, kepahitan, kemarahan, dan di hati kita itu akhirnya semua luka, ya, semua kemarahan, semua kebencian. Tapi beda dengan Daniel, ya. Dia itu dikatakan orang yang apa adanya gitu. Dia orang yang membawa semuanya ke Tuhan dan itu semua selesai gitu. Semuanya selesai. Dan akhirnya dia percaya bahwa apapun nanti beban yang Tuhan percayakan, itu akan dia kerjakan dengan baik, dengan kefokusan pikiran, ya, dengan hati yang sungguh-sungguh mau untuk bekerja. Itu. Daniel itu nggak ada mikirin, aduh nanti aku akan berhadapan lagi dengan Darius, ya, dengan eh, raja-raja yang nggak sepaham dengan raja-raja yang nggak sevisi denganku, kayak gitu, ya. Tapi dia itu selama 70 tahun bekerja, dia itu punya ini ya, HPDT yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan akhirnya dia menikmati pekerjaan itu. Ya, dia menjadi orang yang bekerja gitu tanpa memikirkan masalah-masalah yang akan dia hadapi gitu ya. Dia nggak memikirkan itu semua, itu masalah-masalah itu nggak menjadi beban di hatinya dia, tapi dia sekedar bekerja untuk Tuhan. Ya, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata doa itu ya membuat kita jadi mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, ber-HPDT dengan Tuhan itu ternyata membuat Daniel itu semakin produktif, semakin tahu apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Gitu. Dan Daniel itu dia tampaknya Daniel ini dia punya ini ya, punya kemampuan untuk mereformasi apa yang dia kerjakan. Gitu. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa bekerja itu sangat sulit, sangat rumit, dan aku nggak cukup mampu mengerjakannya. Tapi sebenarnya firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang bahwa beban, masalah, atau bahkan tanggung jawab yang kita pikul itu nggak pernah di luar kemampuan kita. Artinya apa? Tuhan selalu ngasih beban yang bisa kita pikul. Tuhan selalu mengasih tanggung jawab yang bisa kita atasi. Berarti persoalannya ada di mana? Persoalannya ada di hati kita. Hati kita ini sedang mau percaya sama Tuhan atau enggak ya? Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya kita mengaku orang yang berserah sama Tuhan, harusnya setiap pekerjaan itu adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati setiap hari. Pekerjaan yang bisa kita lalui tanpa memikirkan ya banyak masalah, banyak beban, atau hatinya itu penuh dengan kepahitan gitu. Harusnya itu semua, kepahitan, ya masalah-masalah itu, pikiran-pikiran itu harusnya semua diserahkan ke Tuhan. Dan akhirnya kayak Daniel, dia cukup fokus aja, ya bekerja. Gitu. Dan Daniel itu, dia adalah orang yang selalu mencari, ya, mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Jadi pernah ada momen di mana Daniel itu ketika dia nggak bisa gitu menjawab tentang mimpi, ya, mimpinya dia atau bahkan mimpi raja yang uh, dikumandangkan untuk dijawab gitu ya. Tapi Daniel itu dia itu orang yang mencari tahu selalu apa yang Tuhan kehendaki ya di dalam hidupnya dia, di dalam pergumulan yang sedang dialami. Dia selalu mencari tahu. Itu dia punya kepekaan yang sangat sangat dalam, sangat tajam akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya dia. Kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata HPDT itu membuat kita jadi tahu apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya kita. HPDT itu membuat kita bisa meninggalkan setiap beban kita. Ya. Dan itu uh, membuat Daniel mampu untuk bekerja dengan sukacita. Gitu. Nah, kadang-kadang kita itu karena kita terlalu banyak memikirkan hal yang negatif, ya hal yang membuat kita mungkin akan gagal, atau bahkan terlalu banyak hal yang membuat kita kecewa, marah, ya akar pahit, itu membuat kita jadi nggak bisa menikmati setiap harinya ya.
dengan sukacita. Padahal kayak kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa kehidupan ini adalah hidup yang selalu memiliki hal baru ya setiap harinya. Tuhan itu setiap hari selalu memberikan hal baru untuk bisa kita nikmati, untuk bisa kita syukur. Kayak gitu. Jadi harusnya kita bisa berfokus kepada hal itu. Ya, itu makanya Daniel mampu selama 70 tahun dia bekerja. Ya, selama 70 tahun dia itu nggak ada resign loh. Kayak gitu. Dan semakin lama dia semakin besar tanggung jawabnya. Ya, semakin lama dia semakin ahli di dalam bagian yang sedang dia kerjakan. Gitu ya teman-teman. Nah, em, satu hal mungkin ya yang bisa kita pelajari juga dari Daniel ini. Eh, Daniel itu dia itu kan apa ya? Daniel itu memang di dalam teks ini, gitu ya, dia dia itu nggak ada memang dikatakan apa ya secara pribadi berelasi dengan orang tertentu gitu. Memang dia nggak ada dikatakan menikah atau apa gitu. Dia nggak menikah. Gitu. Memang ada beberapa orang juga yang bilang dia nggak menikah. Nah, tapi Daniel itu termasuk ya selama periodisasi kepemimpinan raja itu dia termasuk menjadi orang yang selalu ada di ring pertama kayak gitu. Dia itu bukan orang yang penakut gitu ya, tapi dia orang yang punya keberanian. Itu dia berani untuk mengambil tanggung jawab yang besar. Dia mampu mengatasi suatu persoalan yang begitu besarnya. Gitu. Dia bisa juga berkompromi di dalam kesulitan-kesulitan yang dia alami karena berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya gitu. Nah, ya kenapa aku bilang tadi ya soal relasi tadi ya mungkin Daniel menyadari panggilannya sampai ya mungkin dia nggak berfokus ke hal itu, tapi dia berfokus kepada pekerjaan Tuhan yang bisa dia dia layani, yang bisa dia kerjakan gitu bersama dengan keempat dan lima raja yang harus dia layani itu kayak gitu ya. Dan ya dia itu cukup berani mengambil tanggung jawab. Ya, dia itu orang yang mampu mengatasi masalah gitu. Dan itu bermula dari mana? Ya dari hikmat yang Tuhan berikan. Dari kemampuan dia juga untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kayak gitu teman-teman. Dan Daniel nggak ada sih dikatakan dia itu kayak bersungut-sungut ya atau marah, kecewa atau misalnya kan kayak Yusuf. Yusuf itu sebenarnya dia masih ada kekesalan juga sama saudara-saudaranya. Dia punya kekesalan sampai akhirnya ya dikerjai ya saudara-saudaranya itu. Jadi ada yang saudaranya ditahan gitu ya. Kalau nggak salah Ruben atau Simeon ya yang ditahan itu. Terus ada saudara yang ditahan sampai akhirnya dia bilang, kalian pergilah jemput bapak biar ini saudara-saudara kalian ditahan. Kalau ayah kalian itu nggak dibawa ke Mesir, maka saudara kalian ini nggak akan kulepaskan. Jadi Yusuf itu tetap punya tendensi kayak dia itu kesal gitu ya. Apalagi Yusuf itu kan orang yang suka mencerita-ceritakan tentang kebesarannya dia. Yusuf kan suka menceritakan tentang hal besar yang dia mimpikan kepada saudara-saudaranya, sampai saudara-saudaranya itu kan sangat cemburu, ya, sangat iri kepada Yusuf. Tapi beda dengan Daniel ya. Daniel itu nggak ada dikatakan dia itu orang yang sombong atau angkuh ketika dia dapat mimpi atau bisa menafsirkan mimpi dari raja. Dia itu orang yang dengan rendah hati juga yang mempermuliakan Tuhan di dalam hidupnya dia. Kayak gitu teman-teman. Iya, Benyamin ya. Uh, ya Benyamin yang ditahan gitu sampai akhirnya ya itu menunjukkan bahwa Yusuf itu tetap dia punya punya akar pahit, dia tetap punya semacam kekesalan di hatinya. Tapi beda kayak Daniel. Daniel itu ya lebih positif gitu ya penggambarannya itu dibandingkan dengan Yusuf. Itu sekalipun Yusuf tetap punya punya ini ya kebesaran tertentu gitu. Dia punya uh, kemampuan tertentu juga kayak gitu. Dia punya hikmat yang dari Tuhan juga. Tapi Daniel itu ya tetap semenjak mudanya sampai usia 85 tahun ya dia itu tetap positif gitu ya teman-teman. Dan itu juga dibangun lewat persekutuan yang dia kerjakan bersama dengan teman-temannya. Seperti itu.
Nah, apa ya kira-kira juga yang bisa kita pelajari dari bahan ini? Dari bahan itu sih sebenarnya ditekankan bahwa Daniel itu dia mampu berkompromi. Ya, nggak serta-merta kekurangan orang itu langsung menjadi penghalang Daniel untuk bisa menikmati hari-harinya. Selama itu nggak esensial, ya bagi Daniel ya udah gitu. Dan selama itu nggak menggangguku berrelasi dengan Tuhan, ya itu eh, nggak menjadi beban bagi pikiranku, bagi bagi hatiku gitu. Yang paling utama bagi Daniel adalah berHPDT dengan Tuhan gitu. Ya masalah bangsa kafir itu, masalah Babel, yaitu dia bawakan juga sama Tuhan gitu. Tapi itu nggak serta-merta menghambat dia untuk bisa berrelasi dengan orang-orang. Ya dia tetap bisa berrelasi ya dengan Darius, ya dengan beberapa raja lainnya. Dia juga bisa berrelasi dengan uh, teman-temannya gitu ya, satu persekutuan. Dan itu membuat mereka terus bertumbuh semakin lama semakin berhikmat dan terus mempermuliakan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Ya balik lagi, ini tujuannya untuk apa? Ini semua tujuannya tentu untuk pekerjaan besar yang akan Kristus nyatakan. Ya, untuk pekerjaan besar yang nantinya terjadi lewat Kristus. Ya Daniel itu belum seberapa, tapi Kristus jauh lebih dari itu semua. Kristus adalah Adam kedua. Kayak gitu ya. Yesus itu adalah Adam kedua yang jauh lebih mulia, lebih hikmat daripada Adam yang pertama. Kayak kemarin ada firman yang abang dengarkan dari seorang pembicara. Ya. Jadi itu menggambarkan ya, kalau kita baca di Kejadian 3, di situ kan Tuhan bilang bahwa uh, keturunan perempuan ini akan merumukkan kepalamu ular gitu ya. Itu kan dikatakan oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa keturunan dari perempuan ini yang akan merumukkan kepala si ular gitu. Nah, dan akhirnya terjadi permusuhan antara keturunan dari si perempuan dengan keturunan si ular. Nah, di sepanjang kehidupan itu, di sepanjang kehidupan kita, ya, mulai dari kejadian sampai sekarang, peperangan itu masih terus berlangsung. Ya, peperangan itu juga terjadi di masa Daniel ya, ya antara orang yang mau percaya kepada Tuhan, ya dengan bangsa-bangsa kafir, dengan keturunan ular itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Nah, menariknya, waktu di masa kejadian, kenapa ya Kain itu membunuh Habel adiknya? Kenapa Kain membunuh Habel adiknya di masa kejadian itu? Ada kemungkinan karena iblis itu menduga bahwa Habel itu adalah keturunan si perempuan yang akan memberikan keselamatan bagi kehidupan ini, bagi manusia yang akan lahir setelahnya. Itu makanya kenapa Kain membunuh Habel gitu. Ya, karena iblis menduga bahwa keturunan manusia yang akan menyelamatkan manusia itu adalah Habel gitu. Sampai akhirnya ya entah kenapa kan Kain itu kayaknya tergoda juga sama kuasa kejahatan. Ya dia juga dikatakan sebagai uh, anak keturunan si ular gitu. Entah kenapa sampai ya saking cemburunya Kain kepada Habel, dia langsung bunuh adiknya gitu. Ya, ada kemungkinan ya mungkin iblis duga bahwa Habel yang menjadi ya, anak yang dijanjikan itu gitu. Ya, sampai akhirnya ya nanti kan Kristus. Itu makanya kenapa dikatakan bahwa anak perempuan ini yang akan meremukkan kepala si ular itu ya, akan meremukkan keturunan si ular. Nah, kenapa nggak dikatakan ya anaknya Adam? Kenapa nggak dikatakan anaknya Adam yang akan meremukkan? Karena kan di dalam tradisi Yahudi yang menjadi garis keturunan itu adalah laki-laki gitu, bukan perempuan gitu ya. Jadi itu semua bicara sama kayak teks yang kita baca tadi ya. Gitu semua garis keturunan itu sampai nanti bicara tentang Maria yang akan yang akan melahirkan Kristus itu, dan Kristuslah nanti yang akan menjadi korban ya, yang akan menjadi korban untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia dikatakan sebagai sebagai Adam yang kedua kayak gitu.
Ya, jadi akhirnya apa? Itu mengatakan bahwa Adam yang pertama itu gagal. Kayak gitu. Adam yang pertama gagal. Tapi Adam yang kedua enggak. Dan kita adalah perempuan. Kita adalah pengantin perempuan, mempelai wanitanya Kristus. Dan kita itu beda kayak Hawa. Hawa itu dia punya Adam yang juga gagal. Gitu. Adam yang jatuh dalam dosa. Tapi kita itu adalah mempelai wanita. Kita itu adalah umat Allah yang punya Adam yang kedua, gitu, yang punya Adam yang tidak gagal, yang bisa mengatasi setiap pencobaan yang sedang dia alami, gitu ya. Dan itu semua ya terjadi karena dia mengasihi kita, gitu, dan dia memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Sama juga kayak Daniel. Ya, Daniel itu juga dia dipenuhi oleh Roh Allah, dan Roh Allah itu bisa loh dirasakan oleh banyak orang. Itu menunjukkan apa? Bahwa orang yang berHPDT dengan Tuhan, orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, orang yang menjadi teladan di dalam kesehariannya, itu bisa loh dirasakan oleh banyak orang. Karena apa? Ya, kegembiraan itu menular loh. Ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, orang yang menikmati relasi dengan Allah, orang yang di dalam hatinya itu sukacita, itu bisa loh dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Itu makanya kenapa kayak Darius juga senang. Gitu. Darius juga justru berduka cita ketika Daniel itu dimasukkan ke kandang singa. Gitu ya teman-teman. Jadi kegembiraan itu menular, dan kegembiraan itu ya terpancar gitu ya. Dan itu um, dimulai dari hati yang bergembira juga. Hati yang bergembira tentu awalnya dari apa? Dari HPDT, dari relasi yang dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi HPDT itu membuat hati kita bersuka cita. Jadi itu menjadi ingat-ingatan untuk kita ya teman-teman. Harusnya kita ketika ber-HPDT dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, mari untuk tidak lagi memikirkan masalah-masalah kita, beban-beban kita, atau bahkan kepahitan-kepahitan yang kita alami, kebencian kita dengan banyak orang. Harusnya itu nggak lagi menjadi isi dari pikiran kita, atau itu nggak lagi menjadi isi dari hati kita. Yang menjadi isi dari hati dan pikiran kita harusnya apa? Kemuliaan Tuhan, kebaikan yang Kristus nyatakan untuk kita. Ya, pengalaman-pengalaman baru yang Kristus tunjukkan setiap hari di dalam hidup kita. Harusnya itu yang menjadi isi dari hati dan pikiran kita. Dan akhirnya itu terpancar. Ya, makanya kasih Kristus itu selalu meluber. Karena kita mendapatkan kasih Kristus, kita nggak cukup mampu menahan kebaikan Tuhan itu. Sampai akhirnya kasih Kristus itu memancar keluar. Ya, itu terlihat keluar. Ya, nggak hanya dari tindakan, perbuatan, tapi lewat ekspresi wajah, ya dari senyuman, dari tindakan, ya dari perbuatan, dari sikap kita waktu berhadapan dengan orang, gitu. Kita nggak lagi menempatkan diri kita sebagai hakim atas kesalahan orang lain, tapi melihat kelemahan orang lain sebagai duka cita yang kita bawakan kepada Tuhan. Daniel kayak gitu loh. Daniel itu berdoa kepada Tuhan atas dosa-dosanya Yerusalem, atas dosa-dosanya Israel. Itu jadi tandanya apa? Daniel menempatkan dirinya itu nggak sebagai hakim. Karena kalau kita itu sebagai hakim ya, itu biasanya akan banyak kepahitan di hati kita, banyak kemarahan, kebencian, dan pikiran kita itu penuh dengan hal-hal yang nggak penting. Gitu. Ya. Jadi mari menempatkan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh ber-HPDT, yang nggak menjadi hakim atas kelemahan orang lain, atas pelanggaran orang lain, tetapi melihat kelemahan orang lain sebagai duka citanya kita, ya, yang harus kita doakan, yang harus kita bawakan kepada Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Daniel adalah orang yang menunjukkan teladannya di dalam hidupnya. Dia nggak lepas dari persekutuan. Kayak gitu. Memang dia dikatakan di bahan ada kompromi, tetapi karena tadi, ya karena
dia itu melihat kelemahan orang lain sebagai sesuatu yang membuat dia berduka cita, yang dia bawakan kepada Tuhan. Dia nggak berposisi sebagai seorang hakim di situ, tetapi sebagai seseorang yang datang ya sebagai sahabat yang menolong, membantu. Makanya dikatakan tidak ada kelemahan dari Daniel didapati oleh teman-temannya, oleh rekan-rekan kerja. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya, mari kita simpulkan bahwa Daniel adalah pribadi yang punya HPDT yang serius dan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia nggak hanya menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, tetapi dia adalah orang yang juga serius belajar tentang firman Tuhan. Serius menggali hikmat yang Tuhan percayakan untuk dia pelajari. Ya, dan akhirnya Daniel itu dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan tulus hati, dengan pikiran yang jernih, mau bekerja untuk Tuhan. Makanya dia bisa bekerja lebih produktif. Ya, dia bekerja 10 kali lebih besar, lebih lebih ini ya, lebih lebih besar gitu, lebih serius 10 kali lebih kreatif daripada rekan-rekannya gitu. Dan itu semua bermula dari apa? Dari relasi Daniel dengan Tuhan. Karena dia tahu apa yang paling penting untuk dikerjakan. Dia punya kemampuan untuk mereformasi pekerjaannya. Ya, kadang-kadang kita itu punya kelemahan kayak ya udah deh, aku udah kerjain itu gitu ya. Tapi orang yang kayak kemarin pernah kita bahas, orang yang punya talenta itu kan bukan serta-merta kayak 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 jadi 2 gitu ya. Setelah itu udah. Kan nggak kayak gitu ya. Orang yang punya talenta tentu bukan kayak orang yang punya satu talenta itu selesai gitu. Tapi orang yang punya talenta adalah orang yang dari 5, 10, 10 pasti akan berkembang lagi jadi 20. 20 jadi 40 kayak gitu. Orang yang punya talenta 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Tentu yang dimaksud sama Tuhan kan kayak gitu ya. Orang yang terus berkembang, mereformasi diri. Ya, orang yang melihat pekerjaannya, oh kayaknya ini perlu diperbaiki. Oh kayaknya ketikanku ini perlu dirapikan gitu. Jadi ya dia tahu apa yang menjadi prioritas. Dia nggak banyak dipenuhi dengan hal-hal yang nggak penting kayak ya mungkin sekarang kita terlalu banyak informasi yang seringkali mengganggu uh, pekerjaan kita, yang mengganggu fokus kita. Itu Daniel kan memang nggak ada dikatakan di sini dia main TikTok gitu ya, main game, main reels apa segala macam. Gitu. Tapi dia mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh kayak gitu ya. Dan itu bermula karena dia tahu apa yang paling penting untuk dikerjakan. Dan semangat Daniel tentu ada karena ada teman-temannya yang juga bersungguh-sungguh untuk belajar, bersungguh-sungguh untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kayak gitu ya teman-teman. Dan itu semua karena Tuhan yang juga berbelas kasih menyatakan pekerjaannya lewat Daniel. Bukan karena Danielnya yang hebat, tapi karena ada Tuhan yang memampukan Daniel. Karena ada roh Tuhan yang menguatkan Daniel, ya sehingga akhirnya Daniel bisa bergembira dalam bekerja, bersukacita waktu bekerja, dan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Berarti Daniel nggak malu untuk berelasi dengan orang lain. Dia nggak malu untuk menolong orang lain, sampai akhirnya raja itu mempercayakan hal baik, ya. Dia punya posisi yang cukup tinggi. Jadi mari juga menjadi pribadi yang berani mengambil tanggung jawab. Ketika ada beban yang mungkin kamu bisa untuk mengerjakannya, mari belajar kayak Daniel. Ya, dia belajar 10 kali lebih lebih luas, ya lebih dalam daripada rekan sebangsanya. Kayak gitu karena dia tahu apa yang paling penting untuk dilakukan. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita bahas, selebihnya mungkin akan kita diskusikan. Oke, itu aja. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh belajar dari kisah Daniel ini. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang Engkau nyatakan lewat Daniel. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu besarnya. Itu semua karena penyertaan-Mu lewat roh-Mu yang Engkau biarkan ada di hati kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami bisa menghidupi narasi tentang Injil, narasi tentang firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hadir sebagai teladan di dalam keseharian kami. Bantu kami untuk boleh meniru teladan hamba-Mu, Daniel,
agar kami juga bisa menjadi orang yang punya kesungguhan hati berelasi dengan Tuhan, agar kami tidak larut dengan pikiran-pikiran yang tidak penting, agar kami tidak larut dengan isi hati yang selalu membuat kami kecewa, selalu membuat kami merasa kurang layak. Tetapi mampukan kami ya Allah untuk kali ini menghidupi narasi Injil, menghidupi narasi bahwa kami adalah anak-anak yang disertai oleh Tuhan, anak-anak yang dicintai oleh Engkau. Mampukan kami juga agar boleh berbagi kasih itu kepada yang lain. Ajari kami juga agar ketika kami bekerja selalu ada kegairahan, selalu ada semangat dan sukacita untuk mau belajar seperti Daniel. Tolong kami ya Allah agar kami juga menjadi komunitas seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Menjadi komunitas yang mau belajar dengan sungguh. 10 kali lebih tajam, 10 kali lebih haus akan firman Tuhan, 10 kali untuk mau datang kepada Tuhan. Jikalau Daniel datang 3 kali sehari, mampukan kami juga untuk bisa meniru teladan itu. Datang dengan sungguh kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan mengenai apa yang harus kami lakukan, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk setiap ketidaktaatan kami selama pembahasan ini. Mungkin banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, bentuk kami, agar kami ke depannya boleh menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang penuh cinta kasih kepada sesama, dan menjadi pribadi yang juga sehat, tahu apa yang menyehatkan raga kami. Ini doa kami ya Allah yang dapat kami sampaikan, hanya melalui nama yang indah Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, terima dan sempurnakanlah doa kami ini ya Allah. Amin. Oke, kita berdiskusi ya.